Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desi Julfitria. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang FRSKB keperawatan. Di sini untuk formasi D3 perawat ada 34 FR yang di-share sama teman-teman kalian yang pernah ujian di 2020. Untuk pembahasan FR-nya aku bagi dua part. Jadi di video ini kita akan ngebahas soal nomor 1 sampai 15 terlebih dahulu. Oke, langsung kita mulai aja. 1. Arah kebijakan RPJMN. Di sini arah kebijakan RPJMN 2015 sampai 2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukung program Indonesia Sehat. Fokus kebijakannya adalah penguatan upaya kesehatan dasar atau primary healthcare yang berkualitas terutama melalui penguatan upaya promotif dan preventif, pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi. 2. Visi Kemenkes. Visinya adalah menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. 3. Misi Kemenkes. Misi Kemenkes adalah yang pertama menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yang kedua menurunkan angka stunting pada balita, yang ketiga memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. 4. Kepanjangan BPJS. BPJS adalah kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, soal ini kelihatan mudah banget, tapi nanti di option jawabannya itu kita harus teliti karena banyak pilihan jawaban yang mirip-mirip. Jadi harus dihafalin betul apa kepanjangannya. Yang kelima, iuran peserta BPJS berapa persen dari gaji? Jadi untuk iuran BPJS itu 5% dari gaji atau upah, dengan rincian 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di gambar ya teman-teman. 6. UU tentang BPJS adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, BPJS sendiri ini landasan hukumnya ada 3. Yang pertama adalah UUD 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan yang terakhir adalah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sendiri. 7. UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 10 adalah Pasal 10 berbunyi, setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 57. Nah, di Pasal 57 ini membahas tentang hak tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. Di sini ada 7. Yang pertama adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Poin B, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Poin C, menerima imbalan jasa. D, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. E, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. F, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk pasal 57 ini yang perlu banget kalian hafal adalah yang aku kotak merah. Kita lanjut, 9. KB AKDR yang efektif. Nah, AKDR ini kepanjangan dari alat kontrasepsi dalam rahim, atau yang bisa kita kenal dengan IUD. Metode IUD ini efektivitasnya sekitar 99,5% dalam mencegah kehamilan. Jadi kalau ditanyain KB AKDR udah pasti jawabannya adalah IUD, karena alat kontrasepsi dalam rahim cuma satu, yaitu IUD. 10. Imunisasi yang diberikan secara bersamaan. Nah, di sini yang bisa diberikan secara bersamaan yaitu yang aku kotak merah ya, teman-teman. Di usia 1 bulan, bayi bisa diberi BCG dan polio 1. Kemudian di usia 2 bulan, DPT HB HIB 1 dan polio 2. Usia 3 bulan, DPT HB HIB 2 dan polio 3. Usia 4 bulan, DPT HB HIB 3, polio 4, dan IPV.
11. Imunisasi BCG untuk apa? Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan. Indikasinya untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. 12. Imunisasi hepatitis B diberikan melalui IC, SC, IM, atau oral. Vaksin hepatitis B ini dosisnya 0,5 mili diberikan secara intramuskuler atau IM sebaiknya pada anterolateral paha ya teman-teman. Dan pemberiannya sebanyak 3 dosis. Dosis pertama itu usia 0-7 hari atau yang disebut dengan HB0. 13. APD untuk parvovirus. Nah, apa itu parvovirus? Parvovirus adalah virus yang bisa menyerang binatang peliharaan dan juga manusia. Jenisnya ada banyak. Tipe virus yang hanya bisa menyerang manusia adalah parvovirus B19. Bagaimana penularannya? Sama seperti virus influenza, parvovirus B19 juga menular melalui udara atau tetesan air liur. Jadi APD yang paling tepat adalah masker. 14. APD untuk skabies. Nah, penyakit skabies ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kutu tungau yang membuat gatal pada kulit manusia. Kutu tungau ini bisa berpindah dari manusia ke manusia maupun dari barang ke manusia. Jadi alat pelindung diri yang paling tepat adalah sarung tangan dan gaun. 15. Dampak bila universal precaution tidak dilakukan. Universal precaution yaitu tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi dan didasarkan pada prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan. Salah satu strategi yang digunakan dalam pengendalian infeksi nosokomial adalah dengan menggunakan kewaspadaan universal precaution. Jadi dampak bila universal precaution tidak dilakukan adalah terjadi infeksi nosokomial.